Halo anak-anak, selamat datang di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 12. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi firewall pada jaringan VoIP bagian 2. Dalam firewall VoIP, tingkat keamanan sebuah jaringan akan melahirkan istilah bagi server yang dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu secure server dan vulnerable server. Kemudian, serangkaian peraturan yang menetapkan kegiatan yang boleh dilakukan terhadap layanan server dan pihak yang dapat mengakses server disebut sebagai kebijakan keamanan komputer atau lebih dikenal sebagai security policy. Beberapa konsekuensi jika terjadi serangan terhadap sistem IPPBX dalam jaringan. Yang pertama, oleh karena serangan yang mengakibatkan trafik data menjadi membengkak, menyebabkan perhitungan biaya komunikasi menjadi meningkat. Bahkan, pada beberapa kasus dengan kondisi IPPBX terhubung dengan PTSN, tagihan pulsa menjadi tak terkendali. Yang kedua adalah, jika bug atau vulnerability memiliki tingkat risiko yang tinggi, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem server dapat diambil alih kendalinya oleh intruder. Yang ketiga, jika keamanan sistem tidak mampu melindungi kerahasiaan akun, bisa jadi informasi detail akun tersebut akan dijual bebas di pasaran. Yang keempat, penyalahgunaan perangkat telepon dan faksimil untuk aktivitas ilegal seperti spam. Yang kelima, bypass sistem menimbulkan pembelokan data seperti spam. Kemudian, sebagai media terinstalnya berbagai variasi trojan dan virus. Kemudian, kemungkinan beberapa layanan sistem jaringan tambahan seperti sharing folder dan sharing printer menjadi terinfeksi virus. Kemudian, berdampak buruk pada kredibilitas perusahaan penyedia layanan terhadap pelanggan. Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam merencanakan sistem keamanan jaringan pada VoIP. Yang pertama, threat analysis. Yang kedua, security policy. Yang ketiga, security mechanism. Yang pertama yaitu threat analysis. Threat analysis adalah teknik analisis dengan memperhatikan kebutuhan yang diinginkan, besar kapasitas layanan server yang didesain, serta ukuran jaringan yang hendak ditangani. Yang kedua, security policy. Security policy adalah kebijakan yang berupa urutan aturan keamanan yang mengatur keluar masuknya paket data yang ditransmisikan sesuai dengan hasil analisis dalam tahap sebelumnya yaitu threat analysis. Dan yang ketiga, security mechanism. Tahap ini menerapkan kebijakan yang telah teridentifikasi dalam bentuk rangkaian baris kode firewall yang meliputi semua analisis kemungkinan serangan. Selanjutnya adalah bentuk firewall. Firewall memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware, di mana firewall tersendiri dapat berupa perangkat keras yang secara khusus menangani kebijakan keamanan atau firewall, seperti Sophos dan FortiGate, yang mengatur cara server melakukan kontak dan sambungan terbuka terhadap setiap terminal yang terkoneksi dengannya. Kemudian yang kedua yaitu berupa bentuk perangkat lunak atau software. Selain dikemas dalam perangkat hardware, firewall dapat disetting dan diinstal secara manual pada komputer server, misalnya pada server Tribox yang sudah menyediakan fitur aplikasi IPTABELS. Untuk menambah daya tahan dan keakuratan sistem deteksi intrusion, kita dapat menambahkan beberapa software seperti VPN, IDS atau IPS, proxy, antivirus, dan lainnya. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi beberapa kelemahan firewall dalam menangani permasalahan keamanan dalam VoIP. Yang pertama, melakukan monitoring secara berkala sistem pensinyalan dan memperbaiki performa NAT untuk setiap paket data dalam pasangan perangkat komunikasi. Contohnya, melakukan modifikasi data SDP atau Session Description Protocol yang berjalan pada protokol SIP. Yang kedua, ketika sesi panggilan dimulai dan diakhiri, Anda harus mengatur dan mengelola port UDP secara dinamis, baik untuk aksi buka ataupun tutup port.
Hal ini harus dilakukan secara cepat untuk menghindari loss data. Yang ketiga, harus memberi support sebagai layanan protokol seperti SIP, H323, MGCP, dan khususnya protokol IPPBX. Kemudian mengaktifkan penggunaan enkripsi melalui firewall atau NAT. Kemudian ketersediaan firewall dalam mengakses key pada server proxy atau back-to-back user, agen atau B2BUA untuk mengontrol dan mengatur prosedur pensinyalan yang telah dideskripsi sebelumnya. Kemudian memberikan prioritas paket data dengan menjamin adanya irisionalitas antara transmisi paket data dan sistem signaling. Kemudian, mendesain sistem yang menjamin adanya garansi kualitas koneksi. Kemudian, secara berkala memantau proses pensinyalan dan pengiriman data VoIP dari potensi serangan, seperti registration hijacking, register boots, malform paket, dan DDoS. Kemudian, menyediakan aturan firewall yang dapat memantau aktivitas serangan yang bekerja pada application layer atau OC, seperti toll fraud, harassing calls, dan speed. Kemudian, memperbaiki dukungan layanan perlindungan pada jaringan berbasis circuit switch dalam rangka menyaring data sampah pada jaringan VoIP. Instalasi perangkat firewall dibedakan berdasarkan posisinya. Yang pertama yaitu in front of PBX. Firewall ini disetting dalam router yang menjadi pintu masuk dan keluar semua data yang menuju server VoIP. Yang kedua yaitu on the internet connection. On the internet connection digunakan untuk memantau lalu lintas paket data VoIP yang berasal dari luar jaringan, di mana tujuan utama dari firewall ini adalah mendeteksi dan mengantisipasi terinfeksinya paket data dan virus, worm, trojan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu on IP center or host IP or external VoIP trunk, di mana firewall ini berguna untuk mendeteksi dan memproteksi adanya serangan dari jaringan provider terhadap pelanggannya. Baik, demikianlah pembahasan materi untuk video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.